baru diajarin benar. Kenapa sih harus penting banget jadi orang baik? Karena dosa itu tidak semerta-merta hilang saat kita berdoa. It's okay. You are strong. Bisa melangkah terus karena sebenarnya Cici nggak mau cerita banyak ya. Tadi beliau katakan sejak awal beliau sangat introvert, dan setelah saya bertanya pada beliau, digambarkan sebagai seorang mu'alaf yang cerdas, yang bicaranya lugas, yang bicaranya berani, yang bicaranya cepat, dan banyaklah mendapatkan respon positif ya dari orang-orang mengenai kecerdasannya Cici Jess, Masya Allah. Dan kita pengen tahu nih, sebelum kita ngobrolin soal kiprah Cici Jess dalam hal dakwah, karena sekarang kan udah mulai aktif di sosmed ya Ci, maksudnya udah mulai banyak di sosmed potongan-potongan podcastnya Cici yang menginspirasi banyak orang. Kita pengen tahu Cici itu sebenarnya siapa, dari mana, kok tiba-tiba ada di sosmed gitu. Boleh diceritakan nggak Ci? Katanya bukan orang Jakarta. Silakan Ci. Oke. Tapi apa kabar dulu? Langsung aja ngobrol. Baik. Alhamdulillah masih sehat walafiat. Nah, paling pertama saya memang bukan orang Jakarta. Saya lahir di Pontianak. Saya baru pindah ke Jakarta saat saya umur 17 tahun, memang untuk pergi ke universitas untuk belajar bahasa Mandarin, sastra Mandarin. Jadi saya untuk kuliah Universitas Sastra Mandarin. Nah, pas saya 17 tahun itu, sebenarnya alasan utama saya, misalnya kayak pindah juga, saat saya pindah itu kan saya pindah sendiri ya. Saya lulus SMA. Berani itu ya Ci. SMA langsung kuliah, iya. Karena dulu juga saya mikir, misalnya by the end of the time, karena memang kita sudah reach umur yang supposedly try to be independent, iya, kenapa ditunda-tunda? By the end, orang tua boleh ya Ci? Orang tua ya, karena kondisi itu juga my mom also single mom. Nah, jadi juga lebih kayak nggak apa-apa, karena saya juga anak paling kecil sih. So my sister already did that before. Yes, saat when she is also 17 years old, dia juga udah langsung pergi kuliah. Ya, dan kami emang terbesarkan emang di keluarga yang cukup keras ya pendidikannya. Mandiri ya, dari kecil tuh kayaknya dididik dengan single fighternya ibu tuh dididik untuk harus independen ya. Exactly, dan lebih kayak emang kondisi kita juga saat itu memang mengharuskan kita untuk have to be independent, right? Because we with a single mother, we have to know better. Kita harus belajar lebih kenceng. We have to be lebih superior lah, basically lah ya, from that part. Jadi saat saya 17, saya be brave for myself. Saya datang ke Jakarta, saya kuliah. Memang tujuan utama saya pas kuliah, saat saya mulai kuliah juga, saya langsung kerja. Jadi mulai kuliah kerja juga mulai, karena pemikiran saya supaya ketika aku udah selesai nih kuliahnya, aku juga punya pengalaman kerja yang sufficient enough. Cici itu kerja apa waktu awal-awal? Pas awal-awal saya sebenarnya any kind of work ya. Saya nggak punya skills, right? We are 17 years old, kita datang, jadi saya melatih skills sampai saya udah mulai bisa bahasa Mandarin. I start teaching, and I also start on jadi nyari kosan segala macam tuh sendiri apa? Iya, sendiri sih, majority sendiri sih. Banyak nanya dong, ini alamatnya di mana ya? Ini kemana gitu dong? Pertama kali datang ke Jakarta kan nggak tahu apa-apa. Yes. Lebih kayak ya, emang searching aja sih, based on ya benar-benar based on Google, based on everything. We try to search how to search for proper life, how to proper work dan lain-lain. Kita coba satu persatu supaya kita punya pengalaman hidup yang mencukupi kan. Dan memang dari dulu itu a lot of my friends itu, karena my sister kebanyakan aku kan paling kecil. Jadi sister aku kan semuanya beda umurnya lumayan jauh banget. Ada yang paling jauh tuh 12 tahun kan. Jadi aku terbiasa juga untuk interact with adults. Jadi kalau saat saya masuk ke dunia kerjaan itu nggak berasa kayak kesepian atau gimana pun, sudah terbiasa. Nah, saat itu juga ya when I'm already reaching certain point, saya sekitar 3 tahunan lebih deh. Saya habis sekitar umur 20 itu, I reach my golden time. Saya kan di saat itu kayak saya kemampuan Mandarin saya udah lumayan tinggi banget, dan kayaknya saya baru sadar gitu kan udah habis lama banget. Saya tuh benar-benar habisin waktu cuma belajar kerja kan. Soalnya juga teman juga nggak ada. There's no time lah, not because I really picky, but kalau mau friends itu kan we also have to spare sometimes to hang out together, to build a social circle and everything. Kita nggak ada social circle, kita ada work circle and work demands like that ya. Jadi when I reach 20 itu, my work demands udah kayak overload banget untuk kemampuan yang myself itu masih terlalu young. Nah, di saat itu juga I feel like misalkan udah young banget, terus pendidikan juga udah bagus, and then you got a very good work experience, and then good work life, dimana certain age itu sebenarnya kalau mau mencapai mungkin salary segitu ataupun position segitu itu, you have to be 30 years old, but I can hit it in 20 gitu loh.
And then a lot of people like working with me itu udah yang S2, udah yang S3. Berarti Cijes tuh dari kecil tuh juara 1 terus nih jangan-jangan di sekolah nih. Bener nggak? Kayak ranking terus gitu. Pas SMA iya. Semuanya saya rebut emang. Dari SMA memang saya juga kebiasaan memang juara 1 semuanya. Saya sempat ngeliat video juga sering lomba debat juga. Yes, nah jadi pas SMA-nya lebih kelas flashback itu kenapa misalnya kayak bisa sampai 17 tahun tuh berani banget ya. Langsung masuk universitas, langsung kerja juga karena I'm getting used to the world is a competition. Gitu loh. So because dari SMP ke SMA itu aku berlatih untuk dari ya lomba-lomba kecil-kecil dulu ya, pidato. Habis itu saya mulai bisa naik ke bagian ranah debat actually. Dan sebelum saya ranah debat, kenapa bisa sampai ranah debat juga diperbolehkan karena ya memang saya top in the schools. Jadi the first winners ya semuanya saya. Jadi saya nggak kurang gitu loh, kurang tantangannya, makanya saya coba keluar. Di Jakarta kayaknya, aduh di Pontianak gini-gini aja nih, butuh tantangan lebih besar. Iya, apalagi kan dulu saya kemampuan kayak kok bisa ngomongnya enak banget, misalnya kayak ngomongnya udah bisa terlatih dan lain-lain. Emang dari pas saya SMA, saya tuh selama 3 tahun lebih itu dilatih untuk become a debater, English debater, untuk melawan di kancah internasional. Itu pernah ini nggak sih, Cing, ngerasa dari daerah ke Jakarta tiba-tiba jadi kayak culture shock atau jadi homesick pasti ya, cuman ini kayak beda nih budayanya nggak? Nih kota, aku tinggal di Pontianak tuh kayaknya orangnya rada beda gitu. Enggak sih, even we feel like it's not according to our expectation gitu loh. Karena misalnya kayak gini, we come from like misalnya daerah itu kan, sometimes we feel like orang kota you supposed to can do much more better gitu loh. You supposed can be much more successful. Karena kita aja yang daerah kita bisa gilas gitu loh, gas sampai habis kan. Tapi actually this metropolitan city ada satu buah fenomena in which we see that people tuh jadi menggampangkan. Karena accessibility-nya banyak ya. Terus untuk mendapatkan kemampuan atau apapun gampang kan. Everything is available kan. Makanya diremehkan. In the end tidak digunakan. Jadi from people from us from daerah and everything, oke, memang accessibility kita lebih kurang, kita tidak terlalu sebanyak itu pilihannya, tapi daya juangnya karena amat sangat tinggi, and especially now internet there is no limit, ya habis. Nah begitu. Jadi fighting-nya. Cijes, sampai akhirnya nanti kita ngomongin mu'alaf ya, kita masih kehidupan Cijes yang zaman dahulu kala itu. Nah ketika mengarungi kehidupan yang ada di Jakarta, itu kan kehidupan up and down sih, maksudnya Cijes pasti ada ngerasa entahlah apa yang terjadi dalam kehidupan Cici. Soalnya saya sempat dengar Cici itu akhirnya enggak, ini udah dalam tahap yang wajib harus punya agama, harus punya Tuhan, karena kalau enggak aku pasti ngelakuin hal-hal yang enggak baik gitu. Apa yang terjadi dalam kehidupan Cici pada saat itu sampai Cici ngerasa aku harus punya Tuhan, harus punya pegangan nih? On that time is actually because everything is achievable. Semua barang itu sangat gampang aku mau gitu loh. Aku mau, aku pingin, and I do it. I work very hard on it. Terus I put off my ambition, my time and everything. I achieve. By the end kan dulu my previous religion itu basically just need to pray and then to pay and then go to church and then done. Right? Nah, jadi saya merasa kayak after that, I feel like I'm much more stronger alone gitu loh. Karena by the end of the time, the one that make me successful is myself. Because I pay a lot of sacrifice. Banyak yang saya korbankan untuk mendapatkan posisi ini. Banyak yang saya korbankan supaya saya bisa berada di titik ini. Jadi akhirnya saya merasa kayak, it's fine kalau nggak ada God kok. Malahan, me is better than people yang benar-benar 100% 24/7 itu ngomongin tentang Tuhan, ngomongin tentang kepercayaan, ngomongin tentang lain. Mereka konotatif malas. Ya, konotatif itu tidak berusaha. Mengandalkan ya prayer, mengandalkan lain-lain. I think prayer is good when you have effort. Ketika kamu juga mengeluarkan effort yang sesuai dengan apa yang dunia lakukan. Karena dunia itu kan kejam ya. Apalagi coming from like my life and everything, itu menurut aku dunia itu kejam. Jadi it cannot be achieved that easily. Jadi when I stretch to the point di mana semua barang tuh pokoknya apapun yang aku mau tuh aku tinggal usaha aja beres. Dan dapat. Gitu loh, kayak the luck is on my side, keberuntungan juga saya punya. Saya juga punya capability-nya, saya juga mampu mengejarnya. Kalaupun saya nggak mampu kejar, saya bisa rancang rencana sampai saya kejar, right? Nah, jadi saya udah merasa kayak udahlah nggak usah Tuhan-Tuhanan. Toh by the end of the time I didn't hurt people. By the end of the time I still being good kan. Karena itu sempat ateis juga kan. Nah, kenapa bisa sampai kepada titik kemana saya pilih ateis? Ateis itu masuk akal. And that point itu ateis itu very make sense because ateis itu basically ya memprioritaskan diri kita sendiri gitu loh. Because human is also one of the most perfect beings kan. Dibandingkan semua makhluk yang ada di dunia ini, manusia yang paling sempurna. Nah, disitulah yang menjadi kunci lebih masuk akal ateis dibanding my previous religion. Kayak akhirnya dari ateis ke Islam. Apa tuh titik baliknya? Nah, titik baliknya adalah ketika
everything felt way too heavy. Saat kita nggak percaya apapun ada di atas kita, saat kita mempercayai semua tuh ada di tangan kita itu jadi agak bener-bener kita tuh benar-benar akan merasa, waduh bahaya nih, besok kalau aku nggak berpikir A, B, C, D, E, F, G, nanti gak kejadian ini. Jadi kita overthinking. Because we want to be a God for ourselves, right? Dan kita must be a God for ourselves. Karena itu pilihan kita. Kita juga milih agama seperti begitu. Mau nggak mau saat itu, saya kalau mau balik ke agama sebelumnya, I feel I already know inside out. It's not good. Basically, it's not good. It will not give me any improvement dan tidak akan memberikan aku solusi juga. Ini hanya akan menenangkan orang-orang, mungkin my family and everything will feel, oh bagus, ya sekarang lebih soleha lah ya istilahnya ya. Tapi I don't think it solve the problem. Itu kayak cuma rubbing salt on the tumor gitu loh. Kayak penyakitnya tidak sembuhkan. Penyakitnya adalah sebenarnya you lack a God. Kamu lack the sosok of what is the real God? Apa sih yang maksudnya punya agama? Apa sih yang namanya orang manusia beragama? Nah, di titik poin itulah baru saya merasa a lot of things I did before, even though I didn't hurt. Misalnya aku tidak menyakiti orang secara directly, not by my hands, but I did it with my plans. Dengan the consequence of my plans, the consequence of my action, itu yang menyakiti orang-orang lain. Tapi because I feel kayak semuanya center on myself kan. Karena saya juga tidak mempedulikan apa yang terjadi dengan orang lain, yang penting saya tidak menyakiti dia. Dan I feel like kok kayaknya kita udah to the turning point di mana kita tidak merasa bersalah lagi. Kita nggak merasa bersalah karena kita selalu mencari pembelaan. Nggak ada standar kebenaran soalnya. Nggak ada standar kebenaran. Standar kebenarannya apa? Kebenarannya basically for me, I didn't, ya putih dan hitam gitu loh. Lama-lama, this doesn't stand karena you actually need something to control you gitu loh. Nah, barulah di sini saya mulai melirik agama lain. Islam, salah satunya. Islam tuh belum jadi agama yang saya lirik, bahkan Islam nggak akan saya lirik. Basically kenapa? Karena first of all, again back to aku juga Chinese. In Chinese, going into Islam itu kayak ini bisa benar membahayakan bagi kita. Kita juga akan mungkin diasingkan. Oh, by our own Islam, plan. kalau agama lain Yes, kalau agama lain masih nggak masalah, nggak kelihatan soalnya, nggak kelihatan. Lebih nggak kelihatan dan lebih nggak frontal dengan mereka. They don't want something that way to frontal with them. Nah, jadi kalau saat kita mulai membalikkan 100%, kita akan automatically get so much enemy dalam hitungan detik. Nah, jadi itu saya emang kesampingkan. Saya juga nggak mau terlalu mencari masalah ya bagi saya. Saya cuma perlu cari sosok Tuhan. Saya perlu sosok agama yang benar. Tapi saya melirik ke sebelah, ke kiri, ke kanan, kok makin nyeleweng, bahkan lebih nyeleweng dari sebelumnya. Nah, barulah saya mungkin it takes a very long time. Emang saya bersyukur saya mendapatkan hidayah ya, hidayah dari Allah bahwa saya tuh ditaruh di tempat di mana banyak perkumpulan muslim-muslim yang memang saya melihat kok sepertinya hidup mereka jauh lebih tenang dibandingkan saya yang sepertinya aku merasa kayak aku udah merancang hidup aku dengan perfect nih, tapi kok hidup aku nggak tenang sama sekali. For example, bahkan ada orang yang aku lihat very poor, have nothing, terus kayak very old and everything, tapi dia kayak bisa tenang-tenang aja gitu loh. Dibanding aku yang going home, terus happy, fulfill, perfect. Tapi itu bukan cuma kosong doang. Kita tuh rasanya tuh kayak agak-agak gila. Iya, kita merasa agak-agag gila. Tomorrow mau ngapain? Padahal sebenarnya kan nggak perlu terlalu dipikirin ya. Tapi nggak bisa. Even if I say that to myself, it cannot happen. Karena worries itu ada. Saat kita merasa we cannot do it anymore, saya kan human ada batas ya. Ada worries ya. Ada batas kemampuan kita. Dan kita ada tidur. Saat kita udah tidur, kita udah stop. Besok kita tiba-tiba panik. Panic attack for what? Juga nggak jelas panic attack for what. Nah, di Islam tuh ada yang namanya tawakal ala Allah, itu bertawakal kepada Allah itu buat jadi kita lebih tenang menghadapi segala sesuatu. Ya. Harusnya kan kita tenang saja kan menghadapi. Especially when you know you actually have enough ammunition. Kayak amunisinya udah lengkap. Kamu mau takut apa? Tapi saya tuh nggak bisa. Nah, di saat itu juga saya juga udah merasa kayak ya udahlah, mungkin hidup emang kejam ya begini ya. Emang hidup emang to be someone that successful as a human being, memang kita harus seperti ini. Kan. Tapi lama-lama ya akhirnya saya mendapat hidayah yang benar-benar luar biasa. Saya merasa kayaknya udah nih ini titiknya. Saya nggak boleh lagi melewati batas ini. Karena ini kayak masih ada warning signs for my heart, masih merasa salah. Nih, manusia itu selama masih merasa bersalah, selama masih merasa kayaknya ini aneh, kayaknya ini tuh something wrong with it. Itu berarti udah almost last warning. Biasanya habis last warning itu consequence. Unless itu benar-benar ya
konsekuensinya akan beruntun karena bukan lagi diri kita mengingatkan kita, tapi konsekuensi dari apa yang kita lakukan yang akan menghit kita kembali. Jadi saya merasa kayak waktu itu tuh udah peringatan terakhir nih. Kalau habis ini ada orang yang ngajarin saya pun, ada orang yang benar-benar suruh saya atau bilang kasih tahu saya hidup saya itu saya nggak boleh begini, saya udah akan kerasin hati before you speak. Nah, jadi, meanwhile kayak aku masih 50-50 nih, belum 100% kayak semuanya dark atau semuanya benar-benar 100% ateis dan udah nggak mau dengerin siapapun nama lagi, saya mending injakin kaki dulu memang ke Islam. Yang memang Tuhan memang hanya satu, yang jelas, yang mudah. Dan yang paling utamanya, religions that actually provide rules. Yang memang rulesnya itu. Selamanya itu. Forever and after juga masih itu. Nah itu sih yang paling meyakinkan aku. Dan saat itu aku masuk Islam itu bukan juga karena kayak orang benar-benar, oh ayo yuk masuk Islam dan lain-lain. Bahkan enggak ya. Bahkan some people yang I ask, they are not trying to kayak bilang, oh ya udah kamu masuk aja ke Islam. Enggak. They just answer the question that I ask. Oke, pertanyaan apa itu? Nah misalnya kayak akhirnya dia, Islam. Nah misalnya kayak begini. Misalnya saya tanya, emang dosa-dosa, kalau dulu itu kan persepsi saya terhadap dosa itu adalah good and bad. Tapi kan good and bad itu relatif ya. Dan banyak banget ya, abu-abu banget tuh good and bad ya. Semua orang bisa mengatakan doing bad things is good for a good reason. Selama reasonnya good, itu good kan. Itu kan abu-abu banget. Itu kan pembelaan diri kan. Nah, tapi saat saya tanya dijelasin. Dosa itu jelas sih. Dosa tuh emang ada A, B, C. Emang ada dosa kecil, emang ada dosa besar. Ada dosa yang termaafkan, ada dosa yang tidak termaafkan. Itu sudah ada ilmunya. Dan I didn't only ask one person. Saya tanya orang-orang lain. Yang juga menurut saya cukup edukatif. Orang-orang yang bukan cuma memang saya berasal dari keluarga Islam, jadi saya jadi Islam. Saya tanya yang benar-benar kayak lumayan memang di hidupnya sendiri dia juga mencontohkan hal-hal yang menurut saya kayaknya kalau saya jadi orang baik pun saya nggak bisa kayak jadi kayak kamu. Nah saya tanyain, jawabannya sama. Ada kategorikan dosa yang memang sudah dijelaskan oleh agamanya. Nah itu membuat saya interested itu. Dan memang ada kategorikal namanya you have to be responsible of your action. Dimana ada responsibility. Kalau kamu melakukan hal yang buruk atau gimana, kamu tuh nggak bisa cuma berdoa terus dimaafin. Nggak bisa. Kamu have to do something in return as well. Tapi kan di agama sebelumnya, yang pertama agama Cici kan juga begitu diajarinnya seperti itu. Dosa tuh yang besar tuh begini, yang kecil begini. But as long as you trust dan berdoa hilang. Nggak fair dong. Right? Nah, what I search is that what is the fairness gitu loh. Apa untungnya jadi orang baik? Karena kalau misalnya nggak ada untung jadi orang baik, apa jadi orang baik? Semua aja jadi orang jahat. Tinggal banding-bandingin yang mana yang paling jahat, yang mana yang paling enggak kan. Seharusnya kan agama tidak mengajarkan kita lebih jahat. Tapi membuat kita tuh mengerti bahwa kenapa baik itu penting. Bukan cuma pura-pura baik yang penting di depan orang kelihatan baik kan. Kalau kayak gitu mendingan saya jadi orang jahat jelas. Right? Nah, sekali saya di agama Islam, saya baru diajarin benar kenapa sih harus penting banget jadi orang baik. Karena dosa itu tidak semerta-merta hilang saat kita berdoa. Kita berdoa itu kita memohon. Kita tidak memerintahkan Allah, kita bukan memerintahkan Tuhan, tapi emang Allah yang akan maha pengasih, yang akan mendecide in the end. Decision-nya bukan tangan kita. Betul. Beda dengan religion saya sebelumnya, decision sepertinya di tangan kita. Dan decision sepertinya yang penting percaya. Tapi kan kalau kita terus-menerus menyuruh orang hanya tunduk, itu kan sama seperti kita ini mengontrol, mencuci otak orang ya. Tidak memberikan mereka ke pengertian bahwa kenapa sih kamu mesti tunduk, kenapa sih kamu harus lakukan A, B, C. Nah, saya tuh nyentain kenapa reasonnya saya harus baik. Yakinkan saya. Kalau tidak bisa ada yang meyakinkan, mendingan gak usah baik. Karena jadi orang baik di dunia itu rugi banget. Oke, paham. Nah, jadi Cici ini mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada, itu merasa puasnya jawaban-jawabannya ada di Islam. Iya. Sampai akhirnya Cici menjadi seorang Muslim itu kan juga nggak mudah ya, Ci. Maksudnya Cici juga harus belajar lagi dan yang dari paling nol. Dari nol pastinya. Dan sebelum kita mengarah ke belajarnya Cici kayak gimana, berikutnya adalah yang tidak happy dengan keadaan itu kan banyak ya. Apalagi Cici sekarang udah mulai dakwah, apalagi Cici terkenal dengan kayaknya kok nggak ada takut-takutnya sama sekali nih orang gitu menyuarakan sesuatu. Nah itu kan mungkin ada beberapa yang nggak happy atau mungkin kok gini banget gitu. Nah itu gimana tuh Ci? Maksudnya menghadapi hal-hal seperti itu. Oke. Kalau untuk menghadapi bagi ada yang takut nggak atau komentar, maksudnya atau ada rasa takut atau ada rasa Oke, nah kalau untuk menghadapi kayak misalnya orang yang tidak setuju dengan saya, bagi saya itu ya
apapun yang saya sampaikan, everyone have a right to agree and disagree. As well as when I hear anyone else, saat saya mendengar misalnya guru, pengajar, ataupun ustadz, ataupun pemuka agama lainnya, saya juga punya hak untuk agree and disagree. Jadi kalau misalnya a lot of people want to be disagree with that, it's fine, it's good, it's mean you think, right? Nah, and if one people want to agree with that, it's good as well. Jadi menurut saya selama itu masih pemikiran orang lain, dan kalau memang mereka tidak setuju, silakan, saya tidak setuju. Kalau keluarga gimana? Kalau keluarga sih memang secara ini tidak terlalu menyetujui, tapi akhirnya mereka mengiyakan saja ya. Udah pilihan kamu ya sudah. Iya, sudah pilihan kamu, yes, like that. Tapi lebih intinya sih begini ya, when I face people like disagree with me atau misalnya membenci sekali dengan pilihan saya akan kembalikan begini juga. By the end of the times, I try to tell you what I already learned. By the end of the times juga, itu juga memang responsible saya. Bagi saya yang sudah, saya merasakan ya dari pengalaman hidupnya saya berbagi ke Anda. Semoga it can be useful, but if it's not useful, you can just forget it, atau mungkin Anda telusuri. Siapa tahu from there you can get your hidayah or anything, gitu sih. Kalau about getting hate ataupun getting in problems, kayak nggak takut dia bakal di iniin. Manusia tuh, kita tuh hidup nggak lama, nggak panjang. There is nothing, nggak ada gunanya juga kita habiskan hidup kita hanya untuk takut dengan orang. Manusia tuh sama manusia nggak perlu saling takut-takutan. Nanti aja kalau sampai di end of the time semua kita akan meninggal. Lebih baik kita takut kepada Allah dibanding kita takut kepada sesama manusia. Tapi manusia selama manusia, dan saya percaya begini, bukan seperti hidup kita itu 100%, oh kita harus berani sepanjang hidup kita. Bukan. Lebih kayak don't overthink it, don't over worry it. What will happen in our life will happen kalau memang itu takdirnya. Memang kalau hidup kita itu saat kita dilahirkan tuh udah ada benangnya dari ujung sampai akhir hidup kita tuh sudah ada. Nah kalau ada sesama manusia yang cuma ingin merusak, mau mengubah takdir kita nih, mau begini. Selama takdir kita mengatakan no, tidak akan terjadi. Jadi itu yang buat tenang sebenarnya, karena percaya pada takdir yang udah ditentukan oleh Allah. Nah setelah menjadi seorang muslim sampai akhirnya, kalau kemarin kan waktu belum menjadi seorang muslim kan hampa, nggak tenang, rasanya gimana sih kehidupan? Apa perbedaan Cici Jaz yang dulu dengan Cici Jaz yang sekarang? Perbedaan beda jauh ya. 50% of my worries itu aku udah nggak pikirin. Jadi every day, daily by day, I try to fix myself, I try to improve myself. Saya juga berusaha untuk belajar lebih mendalam mengenai agama Islam. Soalnya kan saya masih baru nih di rancah ini kan. Saya masih melihat that I can give an outsider view. Because I come into Islam as someone from the outsider juga, yang juga sudah melihat the cruelty of the world. Itu seperti ini. Nah, agama kita bagian mana yang bisa memfix diri kita? Sebenarnya I kind of search for that. Karena kalau misalnya kita human being, kita cuma datang, cuma beragama, istilah kita cuma use our religion as yang penting saya beragama, yang penting saya kelihatan soleha, menurut saya it's not the point. The point itu adalah pemikiran manusia. Buah pikir kita yang harus diubah menggunakan pengetahuan agama yang sudah diberikan supaya kita become a better human being. Supaya ada yang membedakan human dan animals. Kalau enggak kita sama-sama manusia yang cuma makhluk. Makan, minum. Ya makhluk yang cuma dipenuhi nafsu. Dan lebih parahnya, pokoknya saya mau, saya gunakan segala cara dari ujung ke ujung. Itu kan yang salah sebenarnya. Karena kita punya akal untuk mengconsiderate apa? Kalau kita mengambil the steps, what is the positive and what is the negative. Dan kalau sampai kita udah nggak bisa pakai agama ataupun kita nggak bisa pakai pengetahuan kita untuk membedakan itu, then we are animals. We are literally animals. Like that. Nah kalau gitu cara belajarnya Cici gimana? Cara belajar Cici Jaz dalam agama Islam. Dimulai dari apa belajarnya? Dan setiap hari kah, sama siapakah? Kita pengen tahu proses belajarnya Cici. Kalau proses belajar aku sebenarnya so far when the very first month itu lumayan banyak banget intens ya, especially about the sholat, especially tentang kayak tata cara as a muslimah, as well kan different ya. Muslimah itu lebih banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. And then lebih tepatnya seperti sebenarnya kenapa sih memang Islam itu yang paling benar-benar, kenapa peraturan-peraturan Islam diciptakan seperti itu? Lebih kayak I try to search for it, I try to understand it. Oh kenapa sih emang harus begini? Nah, jadi aku cari tahu dulu hal-hal yang memang menurut aku ini nih fondasi paling dasar. Karena the problem with mualaf is that saat kita menjadi mualaf itu kan kita ada dinamakan dosa kita terhapus ya. Sebelum-sebelumnya buku kita diputihkan.
tapi kebaikan kita disimpan sebagai tabungan. Karena kita mualaf, kita mendapatkan ya grace road-nya lah. Tapi grace road-nya ini tidak datang tanpa ada godaan-godaan syaitan dan lain-lain. Jadi kalau saat kita menjadi mualaf, terus kita langsung mikir, oke, kita udah bener. Ya sabar dulu, tahan dulu. Karena proses kemualafan itu, the first, we get a grace road, kita mendapatkan penghapusan ya, pemutihan. Tapi on the same times, itu adalah masa-masa yang paling rentan untuk kamu akan jatuh dan you will never want to even see Islam anymore. Karena you feel like kayak kamu menukarkan diri kamu dengan sesuatu yang sangat tidak berarti. Karena dan saat kamu masih rentan itu, ya segala macam tekanan even from outsider dan lebih parahnya lagi akan from insider, from each Muslim itself. Akan digunakan segala cara apapun untuk membuat kamu goyah. Jadi saya cari dulu hal-hal pertama yang menjadi fondasi-fondasi dasar. Kayak whatever human do, apapun yang akan dilakukan oleh manusia, karena yang akan menyakiti kan secara physically manusia ya. Paling secara pikiran ya godaan-godaan, bisikan-bisikan dari pikiran kita sendiri yang terpengaruh, negative thinking. Nah itu hanya bisa diblok dengan kalau kita memang ada takut dengan Tuhan, takut dengan Allah. Ataupun dengan memang kita taat kepada iman kita, whatever happen, apapun yang terjadi, seburuk apapun itu, kita bisa bertahan. Nah itu, saya cari itu dulu. Nah habis saya cari itu selesai, saya baru membedakan nih. Saat saya masuk ke Islam, saya ini memproteksi supaya jangan sampai saya nanti belajar Islam dari pribadi-pribadi. Nah, jadi saya usahakan saya belajarnya itu dari books. Because like this, books itu diciptakan untuk menyebarkan knowledge, in which biasanya niat orangnya itu hilang. Atau niat orangnya itu tidak particular. Kebanyakan tuh hanya based on research dan tidak terlalu baik, kemungkinan untuk benar-benar dia menyelewengkan itu lumayan kecil dibandingkan dari orang per orang. Saya belajar dari buku-buku dulu dan saya lebih kayak saya tidak mau melihat pribadi-pribadi Muslim satu persatu untuk mengejudge how is Muslim is. Jadi kayak pribadi Muslim, banyak-banyak orang Muslim kan, tapi jangan mengejudge, itu standarisasi Muslim itu seperti itu, nggak bisa. Muslim itu kita mesti lihat Islamnya. Betul. Jadi yang kita pelajari itu Islamnya, dan Muslim itu banyak yang akan menjadi oknum-oknum, dan mungkin ada beberapa yang bisa jadi panutan, ada juga yang menjadi survival. Survival orang-orang yang memang sudah mengalami asam garam kehidupannya lah ya, bagaimana menjadi seorang Muslim. Nah itu yang saya pahami terlebih dahulu, supaya saya mengerti bahwa memang saya masuk ke agama Islam untuk mencari Allah, untuk mencari Tuhan, bukan untuk mencari kawan, pembela, ataupun fans dan lain-lainnya. Begitu. Jadi salah satunya selain belajar ya pastinya Quran dan sebagainya, sebenarnya belajar tentang gimana caranya supaya bisa terus istiqomah gitu ya, bisa betul kuat sekali. Dengan keyakinan yang dipilihnya pada saat ini. Ci, sekarang saya mau beralih nih pertanyaan. Untuk beberapa teman yang belum mengenal Islam, itu kan beberapa hal di Islam tuh agak kurang disetujui. Nah ini ingin mendengar pendapatnya Cici. Salah satunya misalnya tentang jilbab. Bagi orang lain, teman-teman yang di luar, untuk apa jilbab? Nah, Cici setelah menjadi seorang Muslim, apa sih manfaat jilbab sebenarnya? Untuk apa pakai jilbab? Toh kita bisa pakai ini misalnya kita bisa pakai baju yang sopan kok, harus tertutup, dan kemudian itu kan asalkan kita bisa menjaga diri kita dengan baik, asalkan kita bisa sopan santun sama orang, kita juga aman-aman aja. Ngapain capek-capek pakai jilbab? Nah, jilbab adalah fungsi utama yang paling saya rasakan pada diri sendiri adalah untuk mengontrol diri Anda dan mengerti kita itu wanita memang harus menjaga namanya harga diri, dan juga kita punya tata cara berbicara, dan kita juga harus memproteksi supaya kita itu dipandang oleh orang sebagai memang wanita, memang lebih mulia, lebih murni dan lain-lain. Tapi yang fungsi utamanya sebenarnya adalah untuk memprevent kita, mungkin saat kita banyak godaan ya, kadang kita saat di luar atau saat capek ataupun saat marah, kadang kita tuh pasti ada godaan ingin melakukan dosa, melakukan apapun yang jahat lah, atau bertindak yang di luar yang harusnya ditetapkan agama kita. Seperti kita akhirnya kita sudah tidak memikirkan lagi tentang diri kita sendiri, kita sudah tidak memikirkan lagi tentang apa, kita hanya ya udahlah mau-mau saya aja. Jilbab itu saya mengingatkan kita, kalau kita melakukan itu, yang kita sakitin itu bukan diri kita. Islam yang pertama disakitin, karena it's how people see Islam first. Sebagai perempuan itu lebih berat ya tanggung jawabnya, seperti kodratnya juga ya, kita juga yang melahirkan manusia. Kita punya tanggung jawab yang besar sekali. Jadi sangat-sangat lumrah kalau kita diajarkan dari agama kita,
coba kamu tanggung jawab atas harga dirimu dan harga diri agamamu dulu. Bisa tidak? Right? Dengan kita memakai jilbab, kita bisa kadang kalau kita ingin melakukan sesuatu yang jahat Mikir atau dulu. memang kita bisa mikir dulu nih, kita bisa mikir dulu, malu nggak? Kita bisa mikir dulu, siapa sih yang paling dirugikan aja? Terus dosa kita bisa berapa kali lipat gitu. Karena apa yang kita lakukan itu akan tersave dengan orang lain, hanya karena kita memakai jilbab. Like again in my seperti kayak misalnya di tempat saya kerja juga sekarang. Saya kerja tempatnya itu tidak mayoritas Muslim juga. Jadi di mana saya itu harus berusaha gimana sih supaya saya itu tetap bisa menjaga etiket-etiketnya saya. Karena orang melihat Islam dari Betul, you can see Islam from us. Apalagi misalnya kita dari suku yang lebih minoritas ya. Kita minoritas masuk ke dalam masih Islam itu kalau misalnya Chinese ataupun gimana biasanya lebih agak dicecer dan emang lebih diperhatikan, lebih kayak oh bener nggak, ini nggak, itu nggak. Jadi we have to try to make sure we still stay on the right path, tetap istiqomah. Memang kita harus mempertahankan yang dari yang pertama pembuktian dengan kita memakai jilbab. Yang paling mudah dijaga adalah tutur kata.